Pemirsa, waspada cuaca buruk saat libur Natal dan Tahun Baru. BMKG memprediksi akan ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah. Suasana sukacita makin terasa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah persiapan sambut Nataru, BMKG mengajak masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat Kabinet Paripurna Senin lalu, Kepala BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan berpotensi ekstrim akibat 3 bibit siklon yang akan menghampiri sejumlah daerah. Dengan modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan akan berkurang bahkan hingga 50%. Operasi penyemayan awan nantinya akan dilakukan di 6 wilayah kunci. Pergerakan awan hujan dicegah agar tidak mencapai daratan padat penduduk. Lampung, kota-kota di Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami hujan lebat dan juga angin kencang, sehingga wilayah ini menjadi target modifikasi cuaca. Selain itu, masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca selama libur Nataru. Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, namun tetap waspada terhadap cuaca agar momen kebersamaan bersama keluarga jadi nyaman dan berkesan. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur panjang Natal dan Tahun Baru tahun 2026 kawasan objek wisata di Pulau Jawa dipadati wisatawan, di mana para wisatawan mulai berdatangan di Stasiun Tugu sejak Sabtu 21 Desember 2025 lalu. Libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026 kawasan objek wisata di Pulau Jawa dipadati wisatawan. Di Malioboro, Yogyakarta, wisatawan dari berbagai daerah mulai memadati kota khas gudeg itu sejak Sabtu sore. Jalur pedestrian di setiap sisi jalan Malioboro tampak dipadati wisatawan yang berjalan kaki. Kota Yogyakarta, khususnya Malioboro, menjadi tempat paling favorit para wisatawan dari berbagai daerah untuk berwisata saat libur Natal dan Tahun Baru. Selain di Malioboro, Yogyakarta, wisata alam seperti Pantai Parangtritis di Bantul, Yogyakarta juga diserbu wisatawan. Wisatawan yang datang didominasi oleh satu keluarga. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memilih wisata ke Pantai Parangtritis karena lokasi yang mudah didatangi dan dekat dengan berbagai lokasi wisata lain di Yogyakarta. Sementara di Stasiun Tugu Yogyakarta, wisatawan mulai berdatangan dari berbagai daerah di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Penumpang kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta mulai memadati Stasiun Tugu pada hari Minggu 21 Desember 2025. Arus penumpang kereta api Stasiun Tugu Yogyakarta terus meningkat. PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat jumlah penumpang kereta api sebanyak 27.000 penumpang yang datang dari luar Yogyakarta. Diprediksi puncak arus penumpang di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 28 Desember mendatang. Pemirsa, ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta pada malam libur panjang Natal dan Tahun Baru. Sejak Sabtu lalu, kawasan Malioboro terus mengalami peningkatan jumlah wisatawan, terlebih saat menjelang malam tiba. Lalu lintas di Malioboro juga terlihat ramai kendaraan maupun wisatawan yang menyewa angkutan andong. Di kawasan Malioboro ini, pemirsa, para wisatawan tampak menikmati suasana malam kota Jogja sembari berbelanja oleh-oleh. Pemirsa, memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, Stasiun Pasar Senen ramai penumpang. Tercatat 43.000 lebih calon penumpang akan diberangkatkan ke sejumlah kota favorit di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terus dipadati ribuan penumpang. Mulai hari ini, 23 hingga 25 Desember 2025 akan menjadi puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru di Stasiun Pasar Senen. Pada periode mudik Nataru 2025, jumlah tiket yang terjual per 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 sebanyak 574.003 tiket dari total kapasitas yang disediakan sebanyak 909.536 tiket.
PT KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 1.732 perjalanan kereta api. Jumlahnya meningkat 10% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024 lalu. Per hari ini, tiket okupansi atau ketersediaan tempat duduk mencapai 82% dengan 43.000 tiket terjual. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Salam Pulungan. Selamat pagi, Salam. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, apakah sudah terjadi kepadatan penumpang saat ini di Stasiun Pasar Senen? Ya, betul sekali Yasmin dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah volume calon penumpang yang akan berlibur ke sejumlah kota di momen libur Natal dan juga Tahun Baru. Karena memang untuk hari ini, besok dan juga lusa atau tepatnya dari tanggal 23 hingga 25 Desember mendatang, ini menjadi puncak arus mudik libur Natal dan juga Tahun Baru. Bahkan untuk hari ini saja tercatat ada sebanyak kurang lebih 42.908 calon penumpang yang diberangkatkan dari Daob 1 Jakarta, di mana Daob 1 Jakarta ini memang mencakup dari Stasiun Pasar Senen, Gambir, dan juga Bekasi. Sementara untuk Pasar Senen sendiri, untuk hari ini ada sebanyak kurang lebih 15.850 calon penumpang yang akan diberangkatkan sejumlah kota favorit, di mana kota favoritnya ini diantaranya mulai dari Bandung, Yogyakarta, Lempuyangan, kemudian juga ada Surabaya dan juga Purwokerto, di mana dapat kami informasikan juga bahwa dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Stasiun Pasar Senen bahwa dari periode libur Natal dan juga Tahun Baru yang di periode dari tanggal 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 sebanyak 574.000 tiket ini telah habis hangus terjual. Yang memang dapat kami informasikan bahwa kereta api ini masih menjadi destinasi ataupun juga akomodasi transportasi favorit bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar kota, mengingat juga waktunya ini lebih efisien dan juga efektif bagi masyarakat untuk bisa melakukan perjalanan dari jarak jauh. Dan memang untuk situasinya saat ini seperti ini, Yasmin dan juga pemirsa, antusiasme dari para masyarakat ataupun juga calon penumpang yang akan melakukan perjalanan jauh ini semakin tinggi. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, karena memang untuk hari ini, besok dan juga lusa yang tadi kami juga sudah sampaikan akan menjadi puncak arus mudik lebaran ataupun juga arus mudik libur Natal dan juga Tahun Baru di 2026 ini. Yasmin. Ya, baik, terima kasih rekan Salam Pulungan melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, umat Kristen di kota Jisr al-Sukyur, Provinsi Idlib, Suriah Barat Laut merayakan penyalaan pohon Natal. Acara ini telah mengalami penundaan selama beberapa tahun karena perang di negara tersebut. Pohon Natal dijalankan dengan diiringi kembang api, lagu-lagu Natal, dan penampilan orkestra. Pada Desember 2024 lalu, pemerintah transisi mengambil alih kekuasaan di Damaskus dengan Ahmad al-Shara kemudian diangkat sebagai presiden sementara yang berjanji untuk membentuk pemerintahan inklusif. Media telah berulang kali melaporkan bahwa warga sipil dari komunitas minoritas, termasuk Druze, Alawite, Kristen, dan lainnya telah menjadi sasaran pelanggaran yang kemudian menyebabkan seruan untuk pemisahan Provinsi Suwaida. Pemirsa, untuk pertama kalinya umat Kristen di Gaza merayakan Natal. Di tengah kesederhanaan, para jemaat gereja menggelar ibadah misa. Umat Kristen di Gaza mengadakan misa Natal di Gereja Keluarga Kudus untuk pertama kalinya setelah perang berlangsung selama 2 tahun di wilayah tersebut. Para jemaat menghadiri misa Natal di gereja dan berjabat tangan hingga berfoto dengan Kardinal Pier Battista Pizzaballa yang merupakan Patriark Latin Yerusalem yang mengunjungi paroki tersebut. Dalam kunjungannya, Kardinal Pier Battista juga melihat kondisi kemiskinan di Gaza yang begitu memprihatinkan. In Gaza, in the most depressed situation of the world, maybe it's possible to celebrate Christmas. Children are happy, the life, the future is solid.
Sebelumnya gereja keluarga Kudus dihantam oleh Israel pada 17 Juli lalu, mengakibatkan 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Gereja tersebut telah menjadi tempat perlindungan bagi komunitas Kristen selama perang terjadi. Pemirsa, menyambut Hari Natal, para pengunjung dan wisatawan meramaikan Orchard Road yang disulap bak negeri dongeng. Kilauan aneka dekorasi Natal membuat mereka yang melintas mengaguminya hingga berfoto. Ratusan pengunjung membanjiri Orchard Road yang ikonik di Singapura yang telah disulap menjadi negeri ajaib yang mempesona untuk perayaan tahunan Christmas on the Great Street. Warga lokal dan wisatawan menyeberangi jalan yang ramai di bawah aneka lampu Natal dengan iringan hiburan di sepanjang jalan. Mereka berjalan melalui pasar dan berhenti untuk sekedar mengagumi dekorasi atau bahkan mengambil gambar pemandangan yang semarak. It has such a very bright vibe, and it's just so festive, and yeah, it's so pretty. Yes, I think the lights are very pretty. It's very bright, and I think it's a great way to start Christmas by coming over here and looking at the lights and the decorations. Bentakan hiasan sepanjang 2,5 km ini menampilkan lampu-lampu berkilauan dalam warna emas, rose gold, dan putih keperakan yang memamerkan motif-motif seperti maskot Merli dan taman bermain naga Toa Payoh. Acara tahun ini sekaligus menandai 60 tahun kemerdekaan Singapura yang membuat sambutan Hari Natal tahun ini semakin meriah.